Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Yesus Sang Firman. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa Yesus adalah nabi terbesar. Mengapa Yesus adalah nabi terbesar? Karena kata-kata Yesus berbeda dengan kata-kata nabi yang hanya seorang utusan. Yesus tidak pernah mengatakan demikianlah firman Tuhan, tetapi Yesus selalu berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu dan lain sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1, di situ ada tertulis, pada mulanya adalah firman. Sebenarnya kapankah pada mulanya? Tidak ada yang tahu, tidak jelas batasnya. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak berawal. Yesus ada sejak kekal. Dan hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah karena hanya Allah yang tidak berawal. Dan firman itu adalah Allah yang sudah menjadi manusia. Yesus Kristus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Memang Yesus tidak pernah secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Tapi secara tersirat, ia mengakui bahwa dirinya adalah Allah. Dan Yesus juga tidak pernah melarang atau mengoreksi murid-muridnya yang menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Kristus juga menyatakan Allah. Sebab ia adalah Allah, maka hanya dialah yang bisa menyatakan Allah dengan sempurna. Tentunya itu hanya sebatas yang bisa ditangkap oleh pikiran kita sebagai manusia. Tetapi Yesus telah menjadi manusia, ia sudah menjadi manusia sehingga manusia bisa dengan mudah mengenalnya. Dan untuk mengenal Allah, kita perlu mengenal pribadi Yesus Kristus yang dinyatakan dalam Alkitab lewat firman yang tertulis. Nah, oleh sebab itu, mari kita terus mengenal pribadi Yesus, mari kita terus membaca Alkitab, menyelidiki Alkitab supaya kita bisa lebih mengenal Allah. Sebab Yesus Kristus adalah firman. Firman yang melahirkan anak-anak Allah. Kelahiran baru adalah peristiwa yang terjadi di dalam batin manusia yang tidak nampak secara jasmani. Itu adalah pembaharuan di dalam roh kita, yaitu saat roh Allah masuk di dalam kita. Ketika kita lahir baru, kita akan disatukan dengan Kristus, dan itu hanya bisa terjadi saat kita percaya dan menerima Yesus. Kita adalah lahir dari firman Allah. Kita lahir dari firman Allah karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita memiliki kemampuan untuk mengenal Allah. Mari kita bertumbuh dalam pengenalan pengetahuan yang benar akan Allah. Kolose 1 ayat 10 mengatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Mari kita terus mengenal pribadinya lewat firman Tuhan. Mari kita terus selidiki, kita terus pahami, sehingga semakin hari kita semakin mengenal Allah. Dan tidak hanya itu saja, kita perlu bersekutu dengan Dia. Karena kita dilahirkan dari firman, maka kita pun harus hidup dari firman. Kita harus makan dari firman Allah. Matius 4 ayat 4 mengatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita sudah mengenal, kita sudah mengerti bahwa Yesus adalah Sang Firman. Dan kita sudah percaya, kita memiliki iman kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita sudah lahir dari firman Allah. Mari kita terus memiliki kemampuan yang benar, memiliki pengetahuan yang benar akan Allah, dan hidup terus bersekutu dengan Dia.